Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pada hari ini dasar yang kokoh di tengah badai. Kolose 1 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan kepada orang-orang kudus dan saudara-saudara seiman di dalam Kristus yang ada di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Allah Bapa kita. Ayat yang sederhana ini bagaikan sebuah batu fondasi yang menjadi dasar yang kokoh bagi surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dia bukan hanya salam pembuka, melainkan sebuah deklarasi identitas, pengingat akan relasi, dan curahan berkat yang mempersiapkan jemaat untuk menghadapi badai ajaran sesat yang menerpa mereka. Yang pertama, kita adalah orang-orang kudus. Paulus menyapa mereka sebagai orang-orang kudus, bukan karena kesempurnaan mereka, melainkan karena anugerah Allah yang telah memisahkan mereka untuk tujuannya yang kudus. Kita pun yang telah menerima Kristus, dipanggil atau disebut kudus, telah dibebaskan dari belenggu dosa dan dipersatukan dalam Kristus. Identitas ini menjadi kekuatan di tengah dunia yang terus menarik kita kembali ke dalam kegelapan. Kekudusan bukanlah hasil usaha kita, tapi anugerah yang memampukan kita untuk hidup berbeda. Yang kedua, kita adalah saudara seiman. Paulus mengingatkan mereka akan ikatan persaudaraan di dalam Kristus, yang melampaui perbedaan latar belakang dan status sosial. Di dalam Kristus kita semua setara, dipersatukan oleh iman dan kasih komunitas. Dan komunitas ini menjadi tempat perlindungan dan dukungan, di mana kita saling menguatkan, mengasihi, dan bertumbuh bersama dalam iman. Mari kita pelihara atau rawat persaudaraan ini, saling melayani dan mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Dan selanjutnya, kita diberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia Allah adalah pondasi keselamatan kita, pemberian cuma-cuma yang tak layak kita terima. Damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memulihkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Saudara, di tengah badai kehidupan, kita bisa berpegang teguh pada kasih karunia dan damai sejahtera ini yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Allah Bapa kita. Paulus mengingatkan bahwa Allah bukanlah sosok yang jauh dan tidak peduli. Dan inilah poinnya tentang Dia adalah Allah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi dan memelihara anak-anaknya. Kita dapat datang kepadanya dengan penuh kepercayaan, memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Di dalam Dia, kita menemukan tempat berteduh yang aman, sumber kekuatan yang tak pernah habis. Dan sebagai refleksi buat kita pada hari ini, apakah kita sungguh-sungguh menyadari identitas kita sebagai orang-orang kudus, yang dipanggil untuk hidup berbeda dan memuliakan Allah? Bagaimana kita memperlakukan saudara-saudari seiman kita? Apakah kita mengasihi dan mendukung mereka atau membiarkan perbedaan memecah belah kita? Apakah kita bersandar pada kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini? Dan terakhir, apakah kita datang kepada Allah sebagai Bapa kita dengan hati yang terbuka dan penuh kepercayaan? Salam pembuka Kolose 1 ayat 2 bukan sekedar kata-kata indah, tapi dasar yang kokoh bagi iman dan kehidupan Kristen. Mari kita membangun hidup kita di atas fondasi ini, sehingga kita dapat teguh berdiri di tengah badai dan menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah kekudusan dan persaudaraan dalam Kristus. Curahkanlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu, agar kami hidup seturut panggilan-Mu, saling mengasihi dan menjadi saksi-Mu yang teguh di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.